Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah tadi seperti yang sudah Reza sampaikan di akhir segmen yang tadi kita udah bersama dengan teman-teman waktu luang. Betul. Kenapa namanya waktu luang? Ada narasumber juga di sini. Ya. Waktu luang. Ini ada Mbak Dini, Mbak Rizky, Mbak Catherine, dan Mbak Karin. Dan juga Mbak Brenda. Sapa-sapa dulu dong, Mbak pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, ini nama komunitasnya Waktu Luang. Kenapa namanya Waktu Luang? Pada nganggur atau gimana? Memang waktu luang itu diciptakan karena dari kita sendiri ya, pengalaman kita sendiri karena terlalu banyak waktu luang. Karena banyak waktu luang tuh jadi pengalaman loh. Karena saya nggak ada pengalamannya ya. Karena kita mau kerja kayaknya udah males juga gitu kan. Ya udah deh, pas anak sekolah kita nggak ada waktu ngapa-ngapain lagi ya. Ibaratnya udah olahraga udah selesai, di rumah kita gulang-guling kok kayaknya pengen ada yang bermanfaat ya buat sesama dan buat tentunya buat aku juga sama Mbak Kiki sama yang lainnya. Makanya gitu terbentuklah komunitas Waktu Luang. Ini sejak kapan dan berapa banyak sekarang? Kita masih baru sih sebenarnya, sekitar baru Agustus ya, Agustus 2022. Ya 2023, sorry. Agustus 2023 sampai sekarang ya. Udah berapa banyak membernya? Kalau member kita belum bisa pastikan ada berapa, cuman memang karena setiap workshop itu beda-beda orangnya gitu kan. Jadi dalam satu workshop itu pesertanya bisa sampai 10 sampai 15 orang dalam satu kali kelas ya. Oke. Banyak juga nah, kalau bisa di depan saya Anda bisa lihat di sini ada bunga, di situ juga dari tadi Okta cium-cium terus ada parfum di situ. Saya mau ke Mbak Brenda. Kenapa sih Mbak ingin bergabung sama Waktu Luang ini? Sebenarnya dari pribadi aku sendiri, aku suka parfum. Terus aku pengen sharing ke teman-teman semua kalau kita semua bisa loh buat parfum sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nge-dupe, kita buat aja signature parfum sendiri. Nah caranya dengan ikut kelas ya Waktu Luang. Oke, jadi Waktu Luang ini juga memberikan kelas juga begitu ya untuk para orang-orang yang ingin bergabung bersama komunitasnya. Kalau misalnya Anda lihat di meja kita saudara, ini ada bunga, terus nanti juga ada lilin, ada parfum. Nanti kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Tapi saya mau ke Mbak Rizky juga. Mbak Rizky, ini sejak kapan bergabung sama komunitas Waktu Luang dan kenapa sih mau bergabung? Kan banyak komunitas-komunitas lain begitu. Kebetulan saya pendirinya, berdua sama Dini juga. Iya. Ini temen apa sih by the way? Menongkrong aja. Satu sekolah sih. Iya, satu sekolah aja. Oh, oke. Terus baru bikin Waktu Luang ini ya? Ya, kebetulan kan karena untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat, kita dirikan Waktu Luang begitu. Oke. Okta, dari tadi diam aja sampai kerja, nanya-nanya. Terkesima sama parfum. Memang iya. Dari tadi. Ini tadi kita mau nyobain apa? Bikin bunga ya? Ini emang maksudnya kalau teman-teman membuat bunga, terus lilin, parfum, ini memang nanti dijual atau gimana nih? Kebetulan ya kita memang sekalian untuk dijual juga ke publik gitu kan. Nah kalau misalnya tadi kan ada bilang juga ada kelas ya. Kelasnya ngapain aja sih kalau misal dari merangkai bunga? Apa yang memang harus disiapkan para member komunitas untuk merangkai bunga? Boleh sambil dipraktekin nggak? Kebetulan ini saya akan merangkai bunga yang simple aja ya, yang disebutnya. Iya, soalnya kalau misalnya nggak simple waktunya nggak cukup. Nah itu dia, betul banget. Nggak juga sih bunga apa-apa. Kebetulan aku bikin yang flower basket ya disebutnya, atau bunga keranjang. Sebenarnya kalau untuk bunga keranjang ini simple aja sih, hanya disiapkan keranjang, terus ini namanya oasis. Oasis ini terbagi dua ya, ada oasis yang basah atau oasis yang kering. Kalau ini basah ya? Ini basah karena untuk bunga segar. Kalau oasis kering itu untuk bunga yang kering. Kemudian gunting, tentunya gunting bunga ya. Dan media utamanya tentu saja bunga. Ya karena kalau gunting kuku nggak cukup juga. Iya. Nah yang jelas ini adalah bunga hidup begitu ya, yang akan digunakan dari komunitas Waktu Luang. Mbak Dini boleh dibantu Mbak, apa sih yang perlu dipersiapkan dan untuk jenis bunganya khusus kah atau bunga apa aja boleh? Bunga apa aja boleh. Bunga bang boleh dong? Bunga bangkai juga asal yang bunga bangkai. Asal muat ya. Oke, gimana Mbak? Pertama kita bikin teknik yang ibaratnya tuh ada tekniknya? Ada. Saya pikir cuma tinggal tusuk-tusuk aja udah jadi gitu. Enggak dong, tentu ada tekniknya. Gimana tekniknya? Mbak Okta mungkin mau gabung? Atau boleh. Dari tadi diem aja dia kayaknya. Siapa tahu di sini buka floris. Oh, bisa jadi. Yang pasti kita nggak sepanjang ini kan kalau merangkai bunga ini. Ini seberapa nih kira-kira? Ini kita bisa menyesuaikan dengan jenis keranjangnya. Kalau keranjangnya makin kecil, otomatis potongannya juga makin kecil kan. Kalau keranjangnya seukur gini, ini cukup segini. Oh setinggi ininya ya? Iya, betul. Dan ini juga kan yang diajarin sama teman-teman yang ikut kelas merangkai bunga? Betul. Nanti ketika kita mengadakan kelas workshop untuk bunga, pasti dijelaskan teknik-teknik dasarnya seperti apa. Misalnya kayak misalkan untuk kebetulan ini kan bunganya bukan mawar ya, ini garbera disebutnya.
kita ada teknik conditioning di mana kita harus membuang benar-benar yang nggak perlu di antara bunga itu. Misalnya kayak duri, daun, lalu kelopak yang memang tidak layak gitu kan. Tapi karena kebetulan ini kita bunganya Garbera dan bunga-bunganya simple, kita tidak perlu pakai teknik conditioning itu sendiri. Oke, jadi memang jenis bunga juga mempengaruhi begitu ya. Betul. Untuk merangkai satu buket begitu. Mungkin Mbak Okta mau coba? Boleh, Okta. Silakan. Atau yang kependekan lagi. Nggak apa-apa sih, kalau kependekan juga nggak masalah. Nah, saya mau ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, ini apa sih manfaatnya bagi teman-teman yang bergabung waktu luang terus Tapi untuk ini merangkai terserah bunga? Terserah aja. Pastinya misalkan dia sudah punya keahlian, mungkin akan meningkatkan kemampuannya dia gitu kan. Terus misalkan yang belum bisa sama sekali, bisa ikutan kelas kita karena kelas kita beginner friendly gitu. Ya, bisa juga mungkin setelah ini bisa bikin usaha, kayak misalkan kelas parfum nanti bisa bikin usaha parfum atau Boleh di sini. ikut kelas merangkai bunga bisa ikutan, bisa jadi florist kayak gitu. Bisa bisnis UMKM juga kan jadinya. Oke. Oh, ini tadi tuh motongnya harus miring. Pokoknya motongnya Betul. miring. Kenapa harus miring? Karena kalau misalkan miring ditancapnya lebih gampang aja sih. Karena lebih mudah ya. Sama nih apa namanya? Ini berdasarkan imajinasi sendiri apa gimana nih Mbak? Maksudnya mau ini di sini, yang merah di sini, yang kuning di sini. Nah, kalau untuk merangkai bunga ini kan sebenarnya art juga ya. Jadi tergantung kreativitas masing-masing orang. Karena tiap orang tuh pasti punya kreativitas sendiri-sendiri kan ya. Jadi ibaratnya aku merangkai bunga seperti ini, tapi Mbak Kiki atau Mbak Okta belum tentu seperti ini, tapi tetap kita dapat keindahannya si rangkaian bunga tersebut gitu kan. Oke. Ini berarti kalau misalnya dalam satu keranjang ini biasanya berapa bunga bagusnya nih? Oh, ini kan 4 ya berarti? Itu nanti biasanya dilihat dari finishing. Oh, Nanti kalau misalkan udah finishingnya dirasa udah cukup, berarti udah oke, udah selesai. Karena yang penting terlihat bervolume. Seperti itu. Tapi emang begini Mbak, harus jarang-jarang terlebih dahulu untuk bunga yang besar. Iya, ini gitu. untuk pola dulu. Oh, ini jadi kayak gini nanti di apa? Nanti- yang ada kosongnya baru diisi yang pink gitu-gitu ya? Betul. Oke, selanjutnya. Ini kan main flowers disebutnya bunga utama. Jadi memang dia yang harus lebih menonjol. Jadi memang polanya seperti ini dulu, baru nanti terakhir pelengkap. Oke, boleh dilanjutkan Lagi lagi? ya, gini ya? Yang mana Mbak Dini? Boleh. Apa lagi yang Yang ini? Nah, ini semuanya digunakan bunga hidup ya? Ya betul, bunga hidup. Oke. Nah, bagi member itu semuanya nantinya harus membawa bunga sendiri dalam satu workshop atau memang sudah disediakan oleh teman-teman komunitas waktu luang? Kebetulan sudah kami sediakan, sudah kami siapkan alat, bahan dan semuanya. Jadi peserta itu hanya datang aja langsung. Nah, workshopnya ini sosialisasinya di mana sih? Terus nanti akan datang kah ke satu tempat atau teman-teman komunitas waktu luang yang akan datang? Peserta yang datang ke tempat yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Bayar nggak sih? Mobile sih. Daftar Iya, gitu dan ya? bayar. Ya betul, daftar. Nah, ini kan berarti kalau misalnya dalam workshop ini beda-beda nggak? Maksudnya yang ini sekarang bunga, besoknya parfum gitu. Ya, kita tiap weekly kita jadwalnya beda-beda tiap workshop. Oh, tiap minggu ada tuh? Ya, tiap minggu ada kita. Oh gitu. Tapi yang pertama suka atau misalnya kepikiran buat kita merangkai bunga aja nih, siapa nih? Aku. Oh, Kebetulan Oke, florist juga Mbak Dini ya. kan. Oh, Iya. Mbak Dini itu karena florist juga. Jadi mau membuat merangkai. Merangkai. Iya, karena kan aku pikir nggak ada salahnya kan kita berbagi ilmu gitu kan untuk sesama, apalagi untuk perempuan yang memang ibaratnya mau menggali potensi atau menggali skill gitu kan, yang memang belum punya gitu kan. Oke. Oke, ini kalau misalnya Anda bisa lihat bagaimana Mbak Dini merangkai daun-daunnya ini, ya itu jadi mengelilingi bunga-bunga itu begitu ya, itu sebagai yang ini hiasan daun untuk bawah Komplimen, bunga. Komplimennya. betul. Baru ntar yang daun-daunnya. Betul. lagi. Biasanya berapa lama nih Mbak bikin merangkai ini? Rata-rata berapa Tergantung pola dan tergantung jenis bunga. Semakin polanya rumit berarti semakin lama. Oh, Standarnya kalau bikin atau merangkai bunga untuk kelas workshop rata-rata 1-2 jam. 1 sampai 2 jam. 2 jam. Karena durasi kita nggak cukup, kita harus iklan dulu. Supaya ini selesai jadi, nanti seperti apa hasilnya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Udah jadi kan tuh. Kita sejenak aja langsung jadi tuh. Boleh? Tuh, inilah yang dirangkai Okta tadi ya. Gila. Nggak perlu waktu lama-lama.
Jeda iklan langsung jadi. Iya, nggak nyampe ini sejam sebenarnya ya. sudah disiapkan lebih dahulu sama Mbak Dini begitu ya. Nah, komunitas Waktu Luang ini workshopnya ada setiap seminggu sekali selain merangkai bunga, terus juga membuat lilin, parfum, dan juga masih banyak lagi. Setelah membuat bunga, kita ada kegiatan apa lagi? Membuat lilin. Lilin aromaterapi tapi ya, Betul, bukan lilin mati lampu. Oh, katanya buat mati lampu. Nah, jadi boleh dijelasin Mbak Karen seperti apa? Oke, bahan-bahan yang ada itu bisa pakai wax. Nah, Lilin mati lampu beda waxnya. Oh. Kalau lilin mati lampu dia dari parafin wax. kalau Dia ini? diambil dari minyak bumi, batu bara. Kalau ini aku pakai dari soy wax sama palm wax. Jadi dia lebih eco-friendly ceritanya. Oke. dari tumbuhan. Betul. Terus ada bahan lain kita perlu pakai kompor. Dan alat-alat lainnya seperti termometer. Tapi Buat apa kompornya termometer? kecil ya, jangan Karena- kompor yang gede. Iya, kompornya yang kecil aja, nggak usah yang 2 tungku. Makanya kenapa Pak mesti ada termometer? Termometer karena kita mau tahu dia suhunya berapa. Karena kalau dituangin fragrance-nya di suhu terlalu tinggi, dia aromanya nggak keluar kenceng. Oh, Dan jadi ada kalau- tekniknya ya? Iya, ada tekniknya. Nanti diajarin di kelasnya waktu luang. Oke. Oke. Terus ada apa lagi? Ini apa nih? Itu untuk menahan si sumbunya biar dia nggak meleyot gitu. Nah, kalau misalnya tadi merangkai bunga, Timbangan Mbak Dini juga ya? kan backgroundnya adalah florist. Kalau ini kenapa memilih lilin untuk mengisi waktu di waktu luang? Apa? Mbak? Oke, ini sebenarnya kembali ke zaman-zaman COVID baru muncul dulu tahun 2020 aku memulai ini karena aku di rumah terus suntuk, nggak ada kebaruan gitu, nggak bisa belanja-belanja segala macem. Jadi rumah tuh rasanya suntuk gitu. Aku mikir gimana caranya supaya rumah aku nih kerasa lebih baru, tapi aku nggak mau nambah furniture lagi dan nggak mau capek-capek narik sofa mindah-mindahin. Ternyata lewat scented candle, lewat room fragrance, aku bisa mengubah suasana rumah aku dengan murah dan mudah. Tuh, Mbak Karen keren. Suntuk langsung kepikiran buat satu usaha yang bisa dibagikan ke orang banyak. Kalau Okta suntuk sibuk drakoran ya, kan, ya. Terus sibuk apa lagi? Ayo Kak? jujur siapa lagi yang kayak gitu? Jadi banyak Banget ya. sumpah. Kalau ini apa nih? Pengaruh ruangan? Iya, itu juga pengaruh. Biasanya orang pakai di dalam lemari juga digantung. Oh, Karena biasanya kan kalau pakai kamper baju jadi kuning. Langsung aja Mbak Karen. Ini apa yang Dipraktekin memang bikinnya. harus dibuat ketika kita ikut kelas waktu luang workshopnya untuk membuat lilin dan seperti apa tahap-tahapannya? Kalau workshop di waktu luang, kita biasanya bakal buat seperti ini. oh cantik ya. Cantik, Boleh di zoom cantik. dulu nggak sih ini dikasih lihat? lilinnya nih. Yang cantik nggak cuma lilinnya, ada Mbak Okta juga. Wah, Sani di sini saya doang yang enggak. Bener. Ini Gitu. ini ada bunga-bunganya juga atasnya Iya, ada ya. bunga-bunganya juga. Tapi opsional kan ya? Mau Opsional, mau apa? dibungain, mau nggak dibungain, mau diwarnain juga opsional. Oh, oke. Ini Nah. kayak yang merah ini ya? Iya, betul. Gimana? Ini Tahapannya? macam-macam, cuman kalau yang ini dia tekniknya adalah kita bikin lilin putihnya dulu, dituang semuanya, baru di atasnya kita tusuk-tusukin pewarnanya dan dihangatkan. Jadi dia pewarnanya akan spread, akan menyebar gitu. Oke, pertama yang dipanaskan adalah Langsung. Nah, mau dicoba? boleh. Siapa yang mau coba? Nah, ini kan yang kalau udah jadi permisi. Iya. Ini kan kalau udah jadi, kalau yang dari ini jadi Nah, ini dilelehkan Dari lebih dahulu. awal banget. Dari awal banget ini dilelehinnya pakai wadah Oke. yang tahan panas Oke. di atas kompor. Oke. Ya, bahan-bahannya macam-macam. Ada yang soy wax. Soy waxnya tuh ada 2 juga. Ada yang untuk kontainer dan ada untuk pilar. Kalau yang ini, karena dia nggak ada kontainernya, nggak ada wadahnya, kita perlu pakai yang pilar. Kenapa? Karena dia kadar minyaknya lebih sedikit. Oke. Jadi dia lebih kuat untuk digantung. Boleh kita coba panaskan ya. Teksturnya tuh beda ternyata coba. Boleh, Ini, iya. di zoom-in. Jadi teksturnya tuh beda kalau yang pilar tuh apa bulat-bulat gitu ya? Dia Buat bulat Boleh kalau Kak yang dibantu Kak soy ini wax. apa yang harus dilakukan? Jadi kita pakai yang kontainer. Kalau pakai yang kontainer karena bikinnya yang di gelas gitu. Warna merah ya di CM Like. Wah, request. Takarannya berapa tuh? Oh, ini ditakar di sini pakai timbangan bisa. Maaf. Ini biar kelihatan. Biasanya udah ketahuan. Kalau di yang ini 65 gram. Oke, kita buat yang kecil dulu misalnya 65 gram. 65 gram. Totalnya 65 gram. Tapi kita harus tambahin fragrance oil atau essential oilnya sebanyak 10% maksimal. Oh, oke. Nah, setiap wax ini beda-beda juga Jadi sekitar persentasenya. 6 milian gitu ya? Ya, betul. Kalau Oke. berarti kalau 65 gram dikurangin 6 Sambil, mili, boleh kita sambil. Kalau Oke. ngobrol takutnya durasinya nggak cukup. Ntar sejam lagi. 1 sampai 2 jam biasanya juga. Aduh. Oke. Ini harusnya sampai Indonesia Air kan 3 jam kali, jadi 1 jam, sejam. Oke, setelah ditimbang udah ketahuan, baru kita panasin. Oh, ini 4, 3. Boleh. Ya. Berapa tuh? Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih. Oke. Kurlep ya, 5, 3 Selanjutnya, ini.
terus dipanasin. Oke. Prosesnya lama nggak sih Kak? Kalau Enggak. Kalau pakai electric stove dia nggak lama. Sama ini suhunya berapa? Suhunya Harus dijagain gitu nggak? tergantung suhu ininya, masing-masing waxnya. Cuman untuk dicampurin fragrance-nya itu yang khusus, dia masing-masing wax punya titiknya masing-masing. Nih pemirsa, kalau misalnya Anda bisa melihat ini adalah soy wax yang soy wax. kontainer. Nah, Yang ini tuh kontainer. teksturnya benar-benar kayak lilin yang kalau misalnya kalian mati lampu nih, yang bekas lelehannya, Tetesannya itu ya? kayak seperti itu. Gitu. Jadi nanti ini yang nantinya akan dipanaskan sehingga bentuknya mencair, baru ditambah essential oil. Betul. Ya, untuk sebagai pengharum supaya ketika dibakar keluar wanginya. Betul. Ya. Oh, tapi ini dapetin bahannya dari mana sih? Ada suppliernya. Oh, kalau misalnya teman-teman yang mungkin di rumah mau cobain bikin Ikut itu komunitas waktu luang, ada di sini. Kita gitu. bakal spill di acara workshopnya waktu luang. Oke, jadi tahapannya setelah ini meleleh, baru dimasukkan ke wadah. Betul, baru dimasukkan ke Terus wadah. didiamkan berapa lama? Untuk Tergantung- bisa menjadi seperti ini? Untuk menjadi seperti ini kurang lebih setengah jam. Oke, jadi prosesnya juga cukup panjang begitu ya. panjang. Jadi ketika dilelehkan, Meleleh tuh. Ya. ditaruh ke wadah, lalu dikasih sumbu ya? Sumbunya dipasang dulu, Oh, dipasang duluan sumbunya supaya Oke. dia nggak geser-geser. Mm. Gitu. Oke. Oh, iya. Terus pakai- didiamkan? Iya, didiamkan. Sampai dia Didiamkan di agak udara biasa atau harus masuk ke Di udara kulkas? biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, makanya tadi karena kita setengah jam pengennya ya? turunnya juga pelan-pelan supaya dia nggak membentuk udara di samping-samping gelasnya sini. Oh. Emang kalau ada bentuk udara gimana Kak? Jadinya Dalam- jelek, mampu Oh, nggak bawa. tapi nggak rapi antara gitu ya? manfaatnya sama aja? Sama aja sebenarnya, cuman untuk estetika agak kurang. Oke. Oh, kalau misalnya ada yang kayak miss gitu, misalnya ini temperaturnya terlalu panas atau gimana, itu bakal mempengaruhi ketahanan si lilinnya nggak sih? Ketahanannya sih enggak, cuman mungkin kekuatan aromanya. Jadinya agak kurang kuat aromanya. Nah, kita boleh kasih lihat nggak ini panas nggak ya? Pasti panas. Enggak, Oh, enggak enggak. Beranian dia ya. Ketahuan Nah, kan? nih, jadi kalau Cair. misalnya dilelehkan seperti ini, Kelihatan nggak sih? saudara, Pokoknya boleh. udah cair gitu lah ya. Ya. Nah, Bening kelihatan gitu. nggak ya? Kelihatan. Nah, itu tumpah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kurang lebih kayak gini, baru nanti dimasukkan dalam cetakan seperti ini, Ya. dimasukkan sumbu, didiamkan selama kurang lebih 30 Ya. menit. Betul. Dan jangan lupa untuk ditambah essential Essential oil. oil yang ini ya? Iya, betul. Oke, ini Ini. 10 mili. Nih. Ya. Oke, ditentu- 10%. Oh, 10%. sorry, Dari 10%. berat lilinnya. Oke, kalau misalnya 300 gram, 30 mili. Didiamkan 30 menit hingga akhirnya nanti bisa menjadi seperti ini. Oke. Baru udah setengah kering bisa dihias-hias begitu ya Betul, Kak ya? betul. Jadi dihias ini memang harus setengah kering. Iya, karena kalau enggak nanti bunganya tenggelam. Enggak. Oh Oke. iya, enggak itu juga ya, enggak nge-grab gitu Iya, ya. benar. Nanti kalau bunganya tenggelam kan jadinya kurang bagus juga. Oke, itu dia dan semua ini juga bisa Anda ikuti pada saat kelasnya atau workshopnya waktu luang. Betul. Ya. Jadi banyak banget sebenarnya aktivitas dilakukan waktu luang, komunitas yang ada di Jakarta dan bagi Anda yang di luar kota juga bisa bergabung begitu ya. Betul, Rini, betul, ya? betul, betul. Nah, Kalau selain nyamperin. merangkai bunga, bikin Bikin lilin, lilin. masih ada lagi dan ini Ya. bisa jadi peluang usaha Anda juga di rumah. Kira-kira apakah itu yang udah dipegang Okta? Parfum. Tapi nanti Nah. kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama Sapa Indonesia. Akhir pekan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia, akhir pekan masih bersama teman-teman dari Ya, komunitas waktu Waktu Luang. luang. Ya. Selain tadi kita membuat bunga, terus juga bagaimana cara membuat lilin aromaterapi, ada juga di sini kegiatan yang memang terus dilakukan waktu luang untuk memberikan informasi dan juga workshop untuk membernya yang sudah bergabung bersama komunitas waktu luang. Ini dia membuat parfum. Parfum, Boleh Okta dikasih lihat FYI apa ini aja? studio jadi wangi tau. Iya nggak sih? Banget. Ada apa aja? Ini Mbak? Ya ada apa aja nih Kak Brenda? Oke, sebenarnya kita kalau sebelum buat parfum kita harus pastikan dulu kita mau buatnya apa. Ada body mist, ada EDP, ada perfume. Betul. Nah, biasanya kalau di kelas kita emang fokusnya ke buat EDP. Oh EDP. EDP. Nah, caranya apa? Caranya adalah kita harus pakai fragrance oil ini. Oke. Fragrance oil dan pelarutnya si alkohol atau si Oke. solvent. Oh, Ya. banyak nih ya, ada wangi-wanginya tuh macam-macam, ada Banyak bunga, banget. buah. Dipilih aja ya? Ya, jadi sebenarnya kalau membuat parfum itu ada karakteristiknya. Ada top, bagian atas, kita taruh ada bagian top, ada middle, dan ada base. Bedanya apa sih Kak? Kalau misalnya di top, dia parfumnya keluarnya lebih awal, atau dia lebih fresh di awal. Pas semprot tuh ya? Pas semprot pertama kali yang kecium tuh bau topnya. Tapi yang tahan lama yang base.
Gitu. Jadi kalau misalnya mau tahan lama banget, berarti konsentrasinya ditinggikan dan menggunakan banyak base. Base note. Contohnya kayak Woody itu ada di base semua. Gitu. Nah, caranya sebenarnya gampang. Kita pakainya kalau misalnya buat EDP, kita persentase maksimal di 20%. 20% dari botol parfum ini gitu. Ini ukuran botolnya berapa? Ini 15 mili. 15 mili berarti 20% dari 15 mili untuk 0,3 apa bro? 2,5. Nah, karena ini sudah didelut, berarti kita harus naikkan lagi tuh kadarnya. Didelut artinya udah dicampur dengan alkohol. Biar apa ketika dicium nggak mual. Gitu. Manfaatnya ya. Ya, jadi misalnya caranya ini mix langsung di botolnya. Boleh langsung di botolnya aja. Misalnya kita pilih nih, kita maunya yang baunya ke bergamot. Hampir semua orang tahu bergamot. Kayaknya setiap parfum juga banyak yang pakai bergamot gitu. Bergamot, jadi kita mudah aja, kita bisa pakai kalkulasi atau bisa pakai drop. Nah, kalau pakai drop, biasanya kita tinggal hitung aja kayak kita mau ada 40 drop untuk yang top, biar wanginya lebih fresh, itu bisa. Oh, ini jadi ini mau di mixnya sama apa aja? Ya, kakak boleh pilih apa ya? Kalau misalnya boleh. ini lagi boleh dong. Tapi banyak orang yang juga berpikiran bahwa untuk penggunaan parfum itu sebenarnya di mana sih? Di baju kah? Di kulit kah? Ada yang bilang berbekas juga ketika disemprot ke baju. Atau seperti apa sih tipsnya? Sebenarnya kalau parfum sendiri memang harusnya digunakan di kulit. Tapi kalau di kulit itu kan banyak faktor ya. Karena misalnya kita semprotkan parfum yang sama di kulit orang yang berbeda, dia baunya akan beda. Kenapa? Karena suhu badan kita tuh juga berbeda tuh. Beda-beda gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau awet, boleh juga dipakein di baju. Karena dia tidak berkeringat. Nah, tipsnya untuk misalnya di baju untuk menghindari kulit yang sensitif misalnya supaya tidak berbekas, gimana peracikan? Bahan-bahannya kah? Bahan-bahan yang kadar alkoholnya lebih rendah atau seperti apa? Kalau misalnya untuk kulit sensitif dan ibu hamil, malah kita menyarankan yang water base. Water base itu tidak menggunakan alkohol sama sekali. Tapi dia teksturnya seperti ini. Jadi dia emang lebih pekat ya warnanya ya. Dan itu penggunaannya harus di shake dulu. Kenapa lebih aman? Karena dia nggak pakai alkohol. Karena dia pakainya memang murni air aja. Jadi di workshop waktu luang ini juga diinformasikan, diajarin semua buat yang ibu hamil dan menyusui, terus juga orang-orang begitu ya, seperti apa penggunaan parfum yang lebih aman juga. Selanjutnya apa lagi? Sama ini. Chamomile sama sandalwood boleh. Jadi kalau chamomile ini kan ada di bindle notes. Biasanya bindle notes itu kita taruhnya 40 tetes juga. 40 tetes. Jadi 40 tetes. Oh, tadi misalnya 40, yang ini 10. Yang ini juga 40, nanti base-nya itu kita taruh yang paling sedikit. Base-nya bisa kita kasih 30 tetes. Kenapa? Karena kita maunya yang fresh. Misalnya kayak kita mau untuk pergi-pergi harian. Jadi kita pingin orang-orang tuh nyium juga loh bau kita, itu bisa pakai yang daily atau topnya yang kita besarkan gitu jumlah konsentrasinya. Nah, ini kelas parfum ini juga diberikan-kah Mbak Brenda ke teman-teman yang ikut workshop dari waktu luang? Dan biasanya setiap workshop itu durasinya berapa lama sih? 1-2 jam. Itu konsepnya gimana sih? Apakah misalnya kalau hari ini parfum, besok merangkai bunga, apa tiga-tiganya ada gitu? Biasanya satu di hari tema ini satu workshop. Satu tema satu workshop ya. Nah, Mbak Dini boleh diinfo dong buat teman-teman yang ingin belajar juga sambil menunggu Mbak Brenda membuat parfumnya. Komunitas waktu luang ini bagaimana masyarakat bisa join, bisa bergabung, terus juga bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman waktu luang. Buat teman-teman di rumah atau mungkin kita kan baru sekitar Jabodetabek yang mau mengikuti kelas kita atau workshop kita, yang mau melatih skill atau mengembangkan skill, itu boleh join di komunitas kami waktu luang, Instagramnya waktu luang_id. Waktu luang _id. Itu Instagram tuh bisa DM, bisa tanya-tanya. Betul, bisa untuk info-info juga. Betul, untuk info. Harus siapkan budget berapakah untuk bergabung atau seperti apa? Kita kelasnya start dimulai 125.000 ya Mbak Kiki sampai 400.000. Masih terjangkau ya sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu bermanfaat yang nantinya juga bisa untuk menjadi modal usaha juga. Betul banget. Dan ketika membayar itu juga langsung dapat
barang-barangnya? Betul. Ya? Apa yang Semua diajarin hasil gitu ya? workshop itu dibawa oleh peserta. Oke. Ini udah bikin signature perfume sendiri. Oke. Gimana wanginya, boleh diinfoin? Coba ini tadi kalau alkoholnya tuh berapa persen ya? Berarti? Alkoholnya berarti sisanya. Misalnya kita 20% tuh berarti 80%-nya alkohol. Oke. Ya gitu kalau untuk membuat EDP. Aromanya gimana, Enak banget, Kak? coba kayak Kalau enak coba banget orang nggak tahu dong. Enak banget wanginya apa? Kayak manis terus bunga. Iya, bunga. Wangi Karena bunga, tadi ada chamomile, terus ada sandalwood. Dia woody sama floral. Oke. Nah, pengaruh nggak sih ketika alkohol lebih banyak ini nantinya wanginya akan Ya. lebih cepat hilang atau seperti apa, Mbak Brenda? Yang alkoholnya Jadi, itu. kalau semakin banyak alkohol kayak body mist itu semakin cepat dia emang menguapnya. Karena kan emang dasarnya alkohol sendiri kan emang mudah menguap tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau parfumnya awet jangan pakai yang EDT. Pakainya pilihnya yang EDP atau yang parfum sekalian. Oke. Oh ya itu Pantesan makanya lebih mahal ya kalau teman ini. saya suka banget menguap. Ternyata lebih gampang hilangnya ya tidur gitu. Atau kebanyakan alkoholnya mungkin. Ya. Nah ini juga memang menjadi standar nantinya juga akan diajarkan untuk semua jenis varian parfum bagi teman-teman yang ikut workshop waktu luang atau seperti apa, Mbak Brenda? Memang kalau dari waktu luang itu ada open registration dulu ya Kak. Jadi memang nanti yang diajarkan memang dari tahap awal banget, dari tahap pembuatan parfum sampai yang kalkulasi yang mungkin kita nggak sempet nih buat sharing di sini. Kalkulasi itu kayak memakan waktu 1 jam sendiri biasanya ya Kak. Oke. Jadi setelah diinfokan terus juga langsung sambil praktek juga nanti pada saat workshop ya. Tentu. Nah, boleh Mbak Dini sampai lagi terakhir apa yang memang bisa menjadi tips buat teman-teman yang ingin bergabung sama komunitas waktu luang? Tadi Bayar udah nggak? Instagramnya. Kalau Tadi misalnya udah. itu, udah. Oh, iya. Oke, lagi fokus bikin parfum. Terlalu sibuk ya? Apa tipsnya? Tips apa nih, Mas? Buat teman-teman yang ingin bergabung bersama waktu luang. Gak ada tips yang bagaimana ya Mbak Kiki, yang pasti harus punya waktu luang. Itu yang nomor satunya. Yang kedua, kita juga karena kelasnya berbayar, berarti otomatis siapkan untuk berbayar, seperti itu. Sama enjoy aja sih di kelas kita. Betul, karena selain dapat pelajaran yang baru, pengalaman baru juga mendapat teman-teman baru. Betul, Ya. betul. Terima kasih.